Caranya kita memikirkan kerongkong, jarang memikirkan roh kita. Kita mikirkan jasad, tapi kada pernah mikirkan hati dan pikiran kita. Kita beri perhiasan jasad, tapi kada pernah berikan hati kita perhiasan. Kita beri segalanya buat kerongkong, tapi waktu dan kesempatan kada pernah kita berikan apa-apa buat hati dan pikiran kita. Lalu kita nanti apabila meninggal dunia terkejut karena apa yang kita miliki sebenarnya tidak ada. Kerongkong tinggal dengan kerongkongnya, roh kembali kepada Allah tak punya apa-apa. Itu yang jelas kesalahan kita, itu yang jelas kekurangan kita. Mudah-mudahan Rasulullah yang sugih dengan segala kelebihannya memberikan kepada kita walau secuil rahmat, secuil berkat kepada kita, agar kita yang berdosa, yang banyak kesalahan ini menjadi selamat daripada dimurkainya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mereka-mereka yang masih hidup di alam dunia ini, pastikan mereka beriman kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Orang-orang yang telah mendahului kami, berikan mereka syafaat kekasih-Mu ya Allah. Berikan mereka pertolongan kekasih-Mu ya Allah. Kami akan berterima kasih kepadamu dan kepada kekasih-Mu. Kami akan merasakan betapa Engkau dan kekasih-Mu memperhatikan dan menyayangi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta ampun, ridha dunia akhirat. Fayahsulu indaka ghayatul hammi wal huzun. Nah, apabila kita ketujuh dan senang dengan jabatan yang cagar terpisah ini, roh kita kada bisi apa-apa, bulik kosong, bulik kosong. Yang mewah kan kerongkong, yang kita pakai kan kerongkong, yang kita hiasi kan kerongkong. Kapan kita menghiasi roh kita? Kapan? Muka roh kita kada tampan, mata roh kita masih buta, telinga roh kita masih tidak mendengar kebenaran, kaki roh kita kada pernah sepertinya berjalan menuju kebaikan, apalagi menuju Allah. Yang kita tuju selain dari Allah, itulah kaki batis hati kita. Batis hati kita yaitu kehendak. Kita hendak dunia, itu bukan Allah, itu bukan akhirat. Kaki kita, kaki hati kita sering kepada yang lain dari Allah, kotor, jahat. Begitu juga tangan ini, tangan hati kita pun kita kada pernah sepertinya memohon dan meminta kepada Allah. Mulut memang membaca doa, tapi hati kemana? Mulut memang meminta dengan bahasa doa, tapi hati kemana? Hati kemana? Hati kepada yang ia cintai. Apa yang ia cintai? Dunia dan isinya. Apa bentuknya? Kerongkong yang ada ini. Inilah yang dicintai hati. Padahal ini bukan hak untuk dicintai. Ini kerongkong, kada ada nilai sama sekali. Jasad ini, roh ialah yang aslinya. Nah, oleh karena itu mari kita dengan berkat ilmu, berkat apa orang-orang soleh, kita mencoba untuk berpikir, rohku ini sudah dewasakah? Rohku ini sudah jadi orang baikkah? Karena sesungguhnya yang akan kembali kepada Allah bukan jasad, tapi roh yang ada di batang tubuh kita. Jadi insya Allah apabila kita kada gembira dengan harta, tapi tetap gembira cuma karena perhatian Allah yang nampak di harta. Kita dapat jabatan dunia, jangan gembira, tapi tetap gembira karena kita telah berjuang untuk menjadi hamba Allah. Ini pangkat yang paling tinggi. Silahkan jadi apapun, tapi kejar satu pangkat yang kada boleh kada sebelum ajal datang menjemput. Jadilah hamba Allah yang siap dengan segalanya. Kalau muntung ini masih lagi hati ini berpikiran kenapa yo, ampuni ulun ya Allah, ulun belum bujur jadi hamba pian, ulun belum lagi pas sempurna bersih suci jadi hamba pian, belum. Kenapa muntung hati ini gatal hendak betakun, hendak tahu terus kenapa ada apa, kenapa ada apa. Ampuni ya Allah, bimbing hati ulun, bimbing akal ulun untuk bisa setidak-tidaknya diam dan berpikiran positif. Pasti ada hikmatnya,
pasti ada hikmatnya, pasti ada hikmatnya. Agar mulut ini enggak lagi ngomong, enggak lagi bertanya, enggak lagi mempermasalahkan kamu, mempermasalahkan engkau ya Allah. Hambamu jadikanlah hamba. Bila itu sudah diberi oleh Allah, itulah pangkat yang paling tinggi, yang sangat amat luar biasa. Kekayaan yang paling hakiki adalah ketika Allah dengan rahmatnya muncul dalam pandangan hati. Keadaan yang paling berharga selain pandangan itu. Kalau sudah merasa cukup, bahkan Allah terlalu sayang lawan kita, itu yang muncul di hati, itulah kekayaan yang paling bahagia. Kenapa? Dimanapun kita berada, kita selalu senang dan gembira. Selalu gembira dan selalu bahagia. Nah, jadi mudah-mudahan lalu kita yang terlambat melaksanakan ibadat, nah jadi roh kita itu, jadi ini kesian kerongkong ini siap sudah menunggu lama, tapi kitanya nang koler bangun lalu pada sembahyang. Kerongkong ini siap sudah, tangan masih bergerak ada stroke, batis masih bergerak ada stroke, siap. Tapi kenapa zuhur kita terlambat? Kenapa asar kita terlambat? Bukan karena kerongkong, tapi hati kita. Akhirnya gara-gara hati kita, roh kita, hakikat kita yang lambat, maka di titian siratal mustaqim kita pun jadi diadili Allah lambat betiti di titian siratal mustaqim. Kenapa? Ya memang keadilan Allah. Hendak kayak kesian, tapi itulah di saat kena di akhirat hati yang bicara, bukan lagi kerongkong, hati yang bicara. Nah, kalau hati di sini lambat dan lambat, di sana akan lambat. Siapa yang paling cepat berkehendak melaksanakan perintah Allah, itulah orang yang secepat kilat menuju surga. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni jiwa kita, dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan. Oleh karena itu, bukan aku memuji-muji atau mempromosikan. Aku hanya berpesan kepada jamaah, beruntung kita telah punya seorang ulama di Kalimantan lagi, yaitu Abah Guru. Beliau adalah seseorang yang ulun pribadi yakini, walaupun senda gurau mulut berkata, tapi ini penuh arti dan penuh makna. Ulun punya keyakinan kata-kata Abah kalian selalu. Ini kada main-main. Insyaallah beliau akan mempertanggungjawabkan kata-kata beliau. Beliau akan memperjuangkan kita semua. Yang penting kita, walaupun hanya secuil cinta, cinta yang kada seberapa lawan beliau. Yang penting jangan ada i'tiraf, jangan ada penghinaan, jangan ada sesuatu yang mengurangkan derajat dan keadaan beliau. Yang penting ada cinta. Beliau salah di apa? Beliau ngajar kitab, beliau baca maulid memuji Nabi, beliau baca dalail mendoakan Nabi, beliau salat ya seperti kita, zuhur, asar dan segalanya. Beliau punya akhlak bahkan luar biasa. Ketika orang datang dan beliau bawa ke dalam kamar, dibuka kamar, diperlihatkan duit dengan berapa miliar banyaknya. Kata beliau, ya Habib, dipunya pian hendak ambil berapa aja, bawa bulik. Kada pernah memberi orang dengan kehendak diri, tapi berapa orang minta itu yang sidin berikan. Salah di apa? Memakani orang setiap malam, meminumi orang setiap malam, memperhatikan orang-orang fakir dan miskin, mendoakan orang-orang agar selamat, bahkan walau garing doa terucap, selamatkan ulun, keluarga ulun, anak bini ulun, anak angkat ulun, juriat, kalau semua didoakan. Salah di apa beliau? Mari, memang kalimat sederhana, bahkan mungkin kalimatnya dipaham senda gurau, tapi sering beliau ucapkan, kalsel kalian selamat. Mudah-mudahan dengan kebesaran dan kemuliaan beliau, kita dapat syafaat beliau, kita dapat selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya jujur kita nggak punya apa-apa, sedikit pun nggak punya apa-apa. Tidak ada kelebihan yang kita bisa miliki, kita banggakan. Salat mungkin kerongkong kita salat, tapi hati kita kemana?
Mungkin kita muntung berzikir tapi hati kemana? Orang-orang seperti itu hatinya telah dewasa, hatinya telah mulia dan telah sempurna. Mereka punya jasad menggiring hati mereka yang mulia. Bacaan mereka, ibadah mereka itu menggiring mereka yang menunggang. Bukanlah dunia yang menunggang kerongkong, bukan nafsu yang menunggang kerongkong. Mereka orang hebat. Mari, artinya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang-orang saleh terutama yang di Kalimantan Selatan punya pangkat dan kedudukan yaitu almarhum guru, berikan syafaat kepada kita, keluarga, semuanya. Mudah-mudahan dalam tuntunan dan tangan beliau membawa kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad ini kadang pernah wajar, kadang pernah pantas bertemu kekasih Allah. Mudah-mudahan tangan beliau yang membawa kita untuk bisa bersalaman, mencium tangan yang mulia, mencium dahi yang mulia, mencium dada yang mulia. Mudah-mudahan Allah kabulkan berkat pangkat dan kedudukan beliau di hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang orang nakal, orang jahat, tapi kita tidak mencintai kejahatan. Kita memang mencintai orang saleh, tapi amal ibadah kita memang tidak sesaleh orang saleh. Namun jujur, kita punya harapan. Mudah-mudahan Allah berikan dengan rahmatnya, dengan kebesarannya, memberikan syafaat dan memberi izin kepada orang-orang saleh untuk menolongi kita yang penuh dosa dan kotor ini. Karena kitalah orang-orang yang pantas untuk meminta, memohon kepada mereka-mereka agar nanti di akhirat kita orang yang pertama, orang yang dulu, yang penuh kerigatan ini, yang ngomong untuk minta ditolong, untuk minta diampuni, untuk minta diselamatkan, dan untuk minta dibawa, ditemukan dengan Rasulullah. Seandainya di dunia ini kada ketemu, di akhirat mudah-mudahan kita ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita membawa dosa, walaupun kita banyak kesalahan, mudah-mudahan tangan mulia itu pernah kita cium walaupun hanya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Subhanallah wa bihamdihi 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 Allah bihamdihi subhanallah wa 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 bihamdihi ya Allah 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 ya Allah
يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهد وتقبل ثواب ما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله جزاءهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وإتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، ارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب يا الله، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tampun taridha.